Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Salah satu hal yang paling menyesatkan banyak orang Kristen adalah ketika orang atau orang Kristen berpikir bahwa menjadi anak-anak Allah terjadi tanpa syarat. Seakan-akan setiap orang Kristen otomatis sudah menjadi anak-anak Allah ketika berani percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui ucapan mulut atau pengakuan di bibir ini yang diekspresikan dengan rajin ke gereja, bahkan mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka berpikir hanya cukup demikian, saudara. Tidak ada syarat yang lain atau tidak ada lagi harga yang lain. Ini sungguh-sungguh menyesatkan, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, harus diakui ketika kita yang berdosa diterima Allah karena pengorbanan melalui anaknya Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Tentu hal itu saudara terjadi tanpa syarat. Artinya anugerah yang dihadirkan oleh kematian Tuhan Yesus itu tidak memandang kepantasan atau kelayakan kita saat menerimanya, saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, setiap orang diperdamaikan melalui darahnya secara cuma-cuma. Namun ini adalah proses penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Manusia memiliki bagian dalam penebusan. Manusia memiliki bagian dalam proses penebusan yang harus dilakukan. Dan bagian itu adalah di mana seseorang harus benar-benar mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jadi setelah proses penebusan berlangsung di kayu salib, setelah itu saudara, kita yang harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jadi ada namanya pengudusan pasif. Tuhan Yesus yang mengerjakan itu di kayu salib. Semua pelanggaran dosa sejak manusia Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, sampai manusia yang akan lahir setelah kita. Tuhan sudah tebus satu kali untuk selamanya melalui kematiannya di kayu salib. Itu pengudusan pasif. Tapi setelah itu ada pengudusan aktif, di mana kita harus mengambil bagian di dalam penebusan itu, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, yang sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi saudara-saudara jangan berpikir sudah selesai. Nah, banyak orang Kristen hanya sampai pada pengudusan pasif ini. Cukup Yesus telah mengerjakan karya penyelamatannya dengan mengampuni dosa kita. Setelah itu kita tidak lagi perlu berbuat sesuatu. Ini adalah sebuah kebodohan dan penyesatan yang tersembunyi terselubung bagi banyak orang Kristen. Padahal setelah kamu ditebus, kamu harus bersedia dididik,
kamu harus bersedia dibelenggu, dimiliki oleh Tuhan. Nah, banyak orang merasa tidak dimiliki oleh Tuhan, tidak bersedia untuk dididik, cukup percaya saja. Kalau hanya sekedar percaya, setan lebih percaya dari kita orang Kristen. Yakobus pasal 2 menjelaskan itu ayat 9. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya, bahkan gemetar. Jadi kalau hanya untuk percaya saja di mulut, setan percaya, saudara, bahkan gemetar. Nah, ini yang harus kita memperkarakan setiap hari. Tidak cukup saudara dengan hanya mengaku percaya. Kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah, seseorang harus barter. Harus barter. Barter itu adalah harus melepaskan diri dari segala miliknya. Kalau kita membaca perumpamaan mengenai seorang pedagang yang sedang mencari mutiara, ketika dia menemukan mutiara yang berharga itu, dia menimbun kembali, saudara. Dia menemukan mutiara di ladang orang lain. Setelah itu dia menimbun kembali. Lalu dia pulang, dia pergi menjual semua yang dia miliki. Tidak ada yang disisakan. Lalu dia datang membeli mutiara yang ditemukan di ladang orang lain itu. Jadi ada yang dia barter. Nah, orang Kristen, saudara, tidak mau barter. Ingin masuk surga, saudara, ingin memiliki Yesus sebagai Tuhan untuk memerintah dalam hidupnya, tapi tidak mau barter. Saya sudah katakan tadi, barter kita itu adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Tidak boleh mencintai dunia sama sekali. Bahkan tidak mengingini pun. Itu harus dibarter, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak dilayakkan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kalau menggunakan bahasa Paulus ya, harus dipandang itu sebagai sampah. Kalau tidak, saudara, tidak mungkin orang menjadikan hal kerajaan sorga itu bernilai kekal, berharga. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Paulus mengatakan ini dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Jadi orang kalau masih bangga dengan apa yang dia miliki, kamu tidak layak masuk di kerajaan Allah. Kamu tidak layak dipercayai mutiara yang terpendam itu, yang dicari oleh seorang pedagang. Kamu tidak layak. Mungkin khotbah begini terlalu keras, bahkan terlalu tegas. Kamu belum melihat kerajaan Bapa. Kalau sampai suatu hari nanti kamu melihat kemuliaan Bapa, kerajaannya, kamu baru menyesal bahwa semua apa yang kamu anggap itu bernilai, berharga, itu ternyata tidak ada artinya
Harus dibarter, saudara. Kalau tidak dibarter, saudara, tidak akan mungkin. Orang-orang yang masih memandang dunia ini sebagai kebahagiaannya, itu dikategorikan sebagai penyembah berhala. Mau pangkat, kedudukan, kehormatan, uang banyak, punya rumah bagus, mobil mewah, semua itu, saudaraku, berhala. Kalau kita memandang itu lebih bernilai dari Tuhan, itu berhala. Dan penyembah-penyembah berhala begini tidak layak masuk di kerajaan Bapa. Pintu pasti tertutup. Hari ini orang tidak sungguh-sungguh, tidak menjadikan Tuhan sebagai sesuatu hal yang bernilai. Sehingga banyak orang tidak mau all out. Banyak perhitungan. Banyak perhitungan. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Tidak layak menjadi murid. Barang siapa mengasihi bapak, ibu, anaknya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ini barter loh, saudara. Allah menyediakan satu tempat yang begitu indah. Nah itu urusan nomor 2. Tapi yang paling utama itu Tuhan. Nah, setan menipu banyak orang Kristen, seolah-olah sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, rajin pelayanan. Saudara, bukan tidak boleh rajin loh. Tapi harus memperhatikan apakah itu visi Tuhan atau ambisi. Saya memperkarakan itu. Karena ambisi dengan visi itu beda tipis. Ada orang membuka pelayanan karena ambisi. Karena ingin membalas dendam terhadap mungkin pemimpin yang pernah melukai dia, tidak memandang dia, dan dia membuka sebuah pelayanan. Padahal bukan sebuah panggilan loh. Benar, saudara. Harus peka. Harus presisi dari setiap apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Harus memiliki ketepatan. Dan ketepatan itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Gumuli itu setiap hari, saudara. Maka tidak ada cara lain untuk bisa memiliki kepekaan, melekat dengan Tuhan, dan memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, head to head, face to face dengan Tuhan. Kalau enggak, teori yang kita ucapkan ini, termasuk saya, yang saya ucapkan ini teori. Kalau saya tidak memiliki perjumpaan dengan Dia tiap hari, ya, saya berharap saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh sebelum waktu kita berakhir. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.